Saya juga sampaikan kepada Saudara Rasman untuk bisa juga datang ke kita nanti untuk bisa mengklarifikasi ini. Kita akan dianalisa, ya, karena ini menyangkut masalah marwah daripada organisasi advokat. Ya, artinya katanya musuh-musuh itu prank doang kan? Prank palelo, dia pikir kan katanya itu telepon kan, katanya kan video, ya kan. Nah itulah Rasman tuh memang aduh. Atau lah aku speechless kalau ngomongin pura-pura ninja itu. Rasman bau yang miskin. Ngapain lu surat menyurat? Lu pikir lu siapa Rasman? Lu pikir lu siapa? Lu tuh bukan siapa-siapa, tau nggak? Baik rekan-rekan, mohon izin ya untuk hari ini update-nya yang terbaru adalah untuk putri dari NM diminta oleh dokter rumah sakit RSCM untuk kembali visum lanjutan ya. Hari ini sudah dilakukan visum lanjutan untuk putrinya dari NM. Baik sahabat sekalian, visum kedua Loli telah dilaksanakan dan justru hasil dari visum tersebut membuat Nikita Mirzani tambah geram. Kira-kira apa hasil visum kedua Loli tersebut sehingga membuat Nikita makin geram dengan Fadel tersebut? Dan juga di dalam video ini kita akan mendengarkan bagaimana para lawyer, yaitu dari Peradi, yang mungkin tidak menerima dengan tindakan yang sudah diambil oleh Rasman. Padahal Rasman sendiri, ya kita saksikan di berbagai media bahwa telah diberhentikan dari profesi sebagai advokat melalui Asosiasi Advokat Indonesia atau AI. Namun sampai sekarang beliau masih berpraktik dan juga terus membela para kliennya. Dan para lawyer ini atau dari Peradi ini meminta atau ingin mengundang Rasman untuk memberikan klarifikasi terkait hal tersebut. Dan di video lainnya, ketika ditanya oleh awak media kepada Nikita Mirzani terkait isu yang sementara santer, yaitu rumah Fadel Badijide sementara direnovasi, dan kuat dugaan bahwa uang untuk renovasi rumah tersebut dari uang endorse-nya Lodi Mirzani. Ketika ditanya tersebut kepada Nikita Mirzani, ia mengatakan kalau memang terbukti bahwa itu adalah hasil dari uang endorse-nya Loli, maka ia siap robohkan rumahnya Fadel. Baik, seperti apa keseruan dari balik dari kasus yang menimpa Nikita Mirzani dan juga putrinya, serta Fadel dan juga menggiring pengacaranya Rasman Arif Nasution. Mari kita ikuti video-videonya. Saya juga sampaikan kepada Saudara Rasman untuk bisa juga datang ke kita nanti untuk bisa mengklarifikasi ini. Kita akan dianalisa, ya, karena ini menyangkut masalah marwah daripada organisasi advokat. Ya, artinya buat klien ini kan menyangkut bagaimana kita menangani satu klien. Panggil, pastinya kita panggil. Pengaduan dulu berproses. Jangan kita terlalu jauh dulu kan. Pengaduan dulu, kita proses pengaduannya. Oke, ini katanya rumahnya Fadel lagi direnovasi hasil dari Loli sendiri. Rumah Fadel ini. Iya bisa jadi. Karena oleh penghasilannya banyak sekali Endorse-nya banyak. Mau diusut nggak sih itu rumah? Mungkin kita robohkan ya. Bareng-bareng ya. Oke. Kak Niki, thank you Kak Niki. Katanya musuh-musuh itu prank doang kan? Prank palelo, dia pikir kan katanya itu telepon kan, katanya kan video, ya kan. Nah itulah Rasman tuh memang aduh. Atau lah aku speechless kalau ngomongin pura-pura ninja itu. Tapi bakal tetap ngawal kasusnya Fadel juga yang dilaporin di itu nggak sih Kak? Pasti. Belum tahu ya, kayaknya dia datang atau enggak belum tahu karena belum ada informasi juga dari Polres kan Bang ya? Belum tahu. Belum ada. Tapi sejauh ini di pihak Fadel udah minta komunikasi dengan Kaniki nggak? Ngapain? Mau ngapain? Mau ngapain minta komunikasi sama gue? Ada aja. Berarti nggak ada kata maaf ya? Nggak ada sama sekali, nggak ada. Yang diharapkan Kak Niki Kak, apa Kak mungkin? Yang diharapkan Kak Niki mungkin gimana? Kondisi Laura sendiri gimana kan? Oh, iya. Laura aman, dia masih di safe house. Tadi juga hari ini dikirimin buku untuk dia baca, untuk dia belajar.
Karena kebetulan Mamang Laura kan anak yang pintar sekali, dia IQ tertinggi. Dia juga berangkat ke UK itu bukan karena beasiswa, nggak ada di UK itu beasiswa tetap bayar karena dari hasil otaknya sendiri belajar. Jadi tadi habis dikirimin buku, terus dikirimin kacamatanya juga. Pokoknya keperluan dia selama di sana untuk belajar. Karena kan di sana nggak nonton TV, nggak megang handphone, nggak bisa berkomunikasi dengan siapapun kecuali. Dan juga nantinya ketika dia tetap nggak mau datang ke Polres untuk pemeriksaan, apakah bisa dijemput paksa, Bang? Pasti bisa dijemput paksa. Yang jawab harusnya dari pihak penyidik, ya. Secara prosedural yang tahu penyidik. Artinya walaupun saya tahu, tapi kan ini haknya daripada orang yang memanggil. Nah, panggilan ini dilakukan oleh penyidik di Polres Metro Jakarta Selatan. Dia punya aturannya tidak akan lari, semuanya beraturan dari KUHP. Bagaimana proses memanggil seseorang. Jadi saya tidak berbicara dalam kasus ini, saya hanya berbicara apabila ada seseorang yang dipanggil terkait dengan sebuah untuk dimintai keterangan dia tidak hadir, dia bisa dikenain dugaan tindak pidana tersendiri, bisa menghalang-halangi proses dan sebagainya. Nah, ada aturan lagi menurut KUHP, apabila seseorang dipanggil tidak datang, itu dipanggil lagi satu kali. Apabila tidak, itu bisa dipanggil, diambil secara paksa. Itu dalam proses penyidikan. Proses penyelidikan beda lagi. Jadi semua biar dijelaskan oleh penyidik. Kalau saya jelaskan semua, sangat tidak baik karena itu menjadi haknya penyidik, terutama Ibu Humas yang menyampaikan. Karena itu proses seseorang dipanggil, seseorang tidak datang, bagaimana proses selanjutnya, itu sebetulnya yang bisa menjelaskan adalah Humas dari Polres Metro Jakarta Selatan. Kondisinya Loli sendiri saat ini seperti apa? Kalau dia sehat-sehat, tadi pagi nggak ada apa-apa, santai aja, sehat-sehat. Bareng Niki atau masih? Kalau dalam kondisi dia itu yang jelas Niki masih ingin ada sebuah ketenangan terhadap anak ini. Jadi dia ingin yang terbaik buat anaknya, itu anaknya biar sementara dia tenang dulu lah dia. Nah, karena kan ini ada sesuatu kejadian yang luar biasa di mana tiba-tiba ada ibunya datang di depan apartemennya, terus dia sama-sama dengan kita ke kantor polisi, terus dilakukan visum. Biarlah dia tenang dulu sampai dia betul-betul memahami bahwa apa yang dilakukan saat ini adalah bagian dari ibunya, Nikita, untuk memberikan perlindungan dan mencarikan keadilan kepada Laura. Seperti itu. Laura saat ini masih tetap didampingi oleh Komnas Perlindungan Anak sendiri atau gimana? Bukan didampingi, di bawah pengawasan. Jadi diawasi biar lebih tenang. Kan di situ kan nanti ada yang bisa ngajak ngobrol. Tapi kalau sekarang dalam situasi dia tiba-tiba nanti dia marah lagi, kan nggak baik. Biar tenang dulu. Saya bilang sama dia, biar tenang dulu anakmu. Kan dia nggak kemana-mana juga kan. Kapan saja kamu bisa telepon untuk mengetahui keadaannya. Nikita kapan saja boleh menelpon, boleh bertanya. Karena itu Nikita yang meminta supaya anaknya sementara ada di bawah perlindungan sebuah dinas perempuan dan anak. Seperti itu. Untuk tadi abang sendiri kan menemani di saat dia visum kedua ya. Untuk kondisi psikologisnya sendiri seperti apa? Apa ada sedikit mental letdown atau dia sempat marah juga? Nggak sempat nanya ke sana ya. Kalau saya lihat sih sampai aja dia jalan masuk nggak ada, nggak terus dipaksa masuk, nggak ada. Jadi kalau Anda yang biasa memahami tentang psikolog orang, kalau seseorang itu berontak marah itu tidak mungkin masuk ya. Nah, itu saya sampaikan begitu aja supaya Anda paham. Dia ada di luar, dia turun dari mobil, dia masuk dalam sebuah rumah sakit. Tidak masuk dipaksa, sendiri tanpa paksaan. Tidak didorong, tidak ada. Dia jalan santai, tidak juga dipegangin tangannya. Artinya dia dalam keadaan bebas untuk masuk ke rumah sakit, bebas untuk melaksanakan proses ini. Tidak ada tekanan. Jadi kalau dia misalnya tidak mau, dia pasti berontak. Betul. Dia pasti protes. Pasti berontak. Nyatanya berjalan sebagaimana mestinya proses. Tapi ada cerita nggak Bang mungkin dari Niki terkait kondisi Laura yang misalnya sekarang udah tenang nih, tapi di beberapa momen suka tiba-tiba nangis, tenang lagi, gitu-gitu ada nggak? Kalau sekarang ini ya sejak kejadian kemarin saya tidak melihat ada informasi lain selain dia lebih tenang. Jadi kalau
Mi pun juga menegaskan jika hasil visum tambahan atas Loli kemarin membuat hati Nikita Mirzani pun hancur. Sehingga Nikita pun semakin geram dan bertekad untuk menjebloskan Fadel ke dalam penjara. Dan saya bukan jual-jual agama. Memang saya ustaz. Tapi saya memang belajar ilmu dunia juga. Jadi KUHP, KUHAP, kompilasi hukum Islam, ilmu hukum, perdata, pidana, dan lain-lain. Dan saya juga belajar tentang ajaran agama saya, Islam, Quran, hadis, bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi gini, kalau ada komunikasi batin antara saya dengan dia, itu semata-mata karena prihatin saya terhadap keadaan dia. Ya. Saya ini sudah pakar di bidang itu. Kalau urusan istri, urusan perempuan, saya pakar. Bukan pakar dari semua orang, pakar menurut saya ya. Jadi saya itu bisa membaca air beriak, ikannya saya tahu. Rasman bau yang miskin. Ngapain lu surat menyurat? Lu pikir lu siapa, Rasman? Lu pikir lu siapa? Lu tuh bukan siapa-siapa, tau nggak? Kenapa sih malaikat Israel nggak cabut aja nyawa lo? Nggak guna lo hidup di sini, di dunia ini. Layar mesum. Dikit-dikit surat-surat, dikit-dikit menyurat, dikit-dikit penyurat. Lu pikir lagi main cinta-cintaan jauh, zaman dulu, zaman baheula. Bahlul ente memang ya, Rasman ya. Ngapain lo posting-posting muka gue terus? Dibilang katanya 4 hari lalu postingan gue cek, Nikita akhirnya merasakan bahwa hukum di Indonesia ini tidak bisa diintervensi. Hei Rasman, siapa yang intervensi hukum? Ini kan kasus anak di bawah umur, emang PA lo ya, lo bahlul emang udah bahlul, mesum, bau, ya miskin. Semua lu borong, nggak mau lu bagi-bagiin orang. Baik rekan-rekan, mohon izin ya untuk hari ini update-nya yang terbaru adalah untuk putri dari NM diminta oleh dokter rumah sakit RSTM untuk kembali visum lanjutan ya. Hari ini sudah dilakukan visum lanjutan untuk putrinya dari NM di RSTM. Itu pemeriksaan tambahan itu apakah memang permintaan dari mana, Onti bisa dijelasin? Mungkin dari pihak polisi atau memang dari dokternya seperti apa? Iya, kemarin sudah keluar visum sementara. Kemudian untuk observasi kemudian kesimpulan itu harus diambil lebih banyak dari buktinya. Itu yang harus dilakukan oleh ahlinya, terutama di rumah sakit RSCM. Oleh karena itu dari pihak rumah sakit meminta untuk visum lanjutan. Hari ini dilakukan yang diminta oleh dokter, terutama dari ahlinya. Berarti visum lanjutan ini untuk membuktikan adanya aborsi ya? Ya, jadi yang dilaporkan adalah oleh NM mengenai asusila, ya jelas ya asusila. Kemudian yang dari dokter atau dari rumah sakit, pihak ahlinya mengobservasi kemudian menyimpulkan harus ada banyak bukti. Nah itu yang sekarang visum tambahan adalah memperbanyak bukti yang ada. Gitu. Ya, jadi dari LM tadi didampingi oleh kuasa hukum, kemudian dari P3A, kemudian dari pihak PPA Polres Jakarta Selatan yang mendampingi. Bu, dari hasil visum ini apakah nanti akan bisa menjerat CA sebagai TSK di dalam Undang-Undang Kesehatan? Kita lihat saja ya. Jadi barang bukti kemudian saksi-saksi sudah diperiksa dan sudah dikumpulkan oleh penyidik. Itu. Dan Undang-Undang Kesehatan itu juga disertakan dalam pasal yang dituduhkan? Jelas, jadi Undang-Undang Kesehatan, kemudian Perlindungan Anak, lanjut dengan KUHP, ya. Itu yang kita terapkan di kasus yang dilaporkan. Bu, setelah menjalani pemeriksaan tambahan tadi, LM sendiri langsung dibawa kemana, Bu, mungkin? Untuk sementara masih di RSCM. Oh, masih di RSCM. Oke. Bu, kabarnya dari 13 saksi, ada salah satunya anak artis Senior di Pak Misalio. Itu seperti apa, Bu? Apa benar?
Ya, jadi betul untuk kesaksian yang diberikan oleh salah satu dari anak figur ya itu betul ya. Jadi kebetulan anak tersebut atau temannya dari LM mengetahui kemudian mendengar itu yang diberikan keterangan dari saksi yang kita harapkan itu diberikan oleh anak. Sosok tersebut perempuan apa laki-laki, Bu? Perempuan. Kalau untuk pihak sendiri nanti akan dilakukan pemanggilan pada hari Jumat, benar ke benar? Siapa? Pada Oh betul. Jadi kan penundaan sudah diberikan oleh dari pihak PA, ya. Kemudian kuasa hukum sudah berkoordinasi dengan penyidik. Oleh karena itu kita tunggu saja hari Jumat, ya, untuk keterangan yang kita perlukan. Apabila kembali mangkir, kita terbitkan lagi untuk undangan kedua. Persiapannya mungkin menjelang pemanggilan dari VA sendiri pada hari Jumat seperti apa dari pihak kepolisian? Kita sudah semua sudah kita tunggu ya, untuk pertanyaan sudah dipersiapkan. Jadi kita sudah menunggu saja. Kemudian juga untuk penyidik sudah menyiapkan berkas-berkas yang diperlukan tentunya untuk pemberkasan. Bu kan sebelumnya pihak LM atau NM itu meminta perlindungan pada LPSK dan pihak LPSK-nya siap untuk menyambut permintaan perlindungan. Mungkin dari penyidik seperti apa? Ya kalau itu memang berkoordinasi ya dari penyidik, kemudian dari kuasa hukum sudah berkoordinasi. Ya. Dan itu memang saat ini LM di bawah perlindungan dari LPSK masih di rumah aman. Masih di rumah aman. Jadi masih di P3. Artinya belum ada tindakan dari LPSK sendiri. Ya karena memang masih di P3. Ya, masih di rumah aman. Artinya masih koordinasi dengan masih koordinasi dari pihak kuasa hukum, masih koordinasi ya. Oke, makasih. Bu, katanya tambahan juga, katanya ada keterangan tambahan dari saksi, itu benar apa enggak ya Bu untuk pemeriksaan saksi ya? Oh iya, jadi dari penyidik Polres Jakarta Selatan dari PPA sudah melayangkan surat untuk hari Kamis meminta keterangan untuk 2 orang saksi lagi ya dari pengelola dari 2 apartemen. Pengelola apartemen. Ya. Jadi 2 apartemen pengelolanya. Dari 2 apartemen LM dan dari apartemen LM. 2 orang ini apakah terdiri dari perempuan atau laki-laki Bu, bisa dijelaskan? Nanti kita update kembali ya. Yang jelas kita sudah memanggil untuk meminta keterangan dari pengelolanya. Rencananya kapan diperiksa Ibu untuk 2 saksi itu? Hari Kamis ya, siang ya. Kemelut perselisihan antara Nikita Mirzani dan putrinya Laura Mezani Naseru Asri atau akrab disapa Loli belakangan memang tengah ramai menyita perhatian. Baru-baru ini melansir dari postingan akun gosip di Instagram yang diunggah pada Jumat 27 September 2024, kakak dari Nikita Mirzani yang bernama Edwin diketahui sempat mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Di sana Edwin ternyata sempat bertemu dan mengobrol dengan keponakannya. Saya ngobrolnya sama Laura ini. Ya Laura, ucap Edwin. Edwin juga meminta masyarakat kini untuk memanggil anak Nikita Mirzani dengan nama aslinya, di mana hal itu juga menjadi keinginan dari Loli sendiri. Namamu adalah Laura, independenlah dengan nama itu, jadi jangan panggil lagi dengan nama Loli, beber Edwin. Kita hargai keinginan dia untuk menjadi orang independen, bukan kita mau melepas, justru ini waktunya keluarga untuk memfasilitasi, imbuh Edwin. Fadel Bajideh dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai terlapor pada 4 Oktober. Tanggal tersebut menjadi penjadwalan terbaru setelah ia absen dan meminta penundaan pemeriksaan dengan alasan sakit. Ia awalnya dipanggil hadir sebagai terlapor kasus dugaan aborsi yang melibatkan anak Nikita Mirzani. Untuk penundaan yang diberikan di situ tertulis tanggal 4 Oktober 2024 dengan jam yang sama. Tapi dari penyidik meminta untuk surat sakit, sampai saat ini dari kuasa hukum VA belum memberikan keterangan surat sakit. Nikita Mirzani itu tindakannya sudah benar, yaitu melaporkan ke polisi tentang anaknya di bawah umur, di bawah saudara Fadel ya. Nah, pembuktiannya gampang. Dia CCTV bandara, apakah anak itu hamil apa tidak ketika pulang ke Indonesia. Nah, kalau hamil, di mana sekarang anak itu? Berarti ada aborsi. Kalau tidak hamil berarti dugaan itu tidak terjadi, tidak hamil putrinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kok putrinya diberangkatkan sekolah ke Amerika, kok balik ke Indonesia, dan baliknya itu tidak bilang-bilang sama ibunya, tapi dibawa oleh saudara Fadel.
dan diempatkan oleh si Fadil di rumahnya atau di apartemennya. Itu bukti kedua. Kemudian perbuatannya itu juga kalau aborsi dipidana. Kalau aborsi dia itu berarti pembunuhan terencana. Berarti dia bisa dipidana minimal 5 tahun, maksimum 15 tahun. Terutama yang ahli-ahli klinik, ahli-ahli medis yang melakukan aborsi kepada putrinya Nikita Mirzani itu dipidana, harus dipidana. Kenapa mereka mengaborsi? Dan itu termasuk pembunuhan terencana. Karena anak ini dibunuh adalah atas keinginannya, maka inilah pembunuhan terencana atau abortus criminalis provocatus. Abortus criminalis. Abortus provocatus criminalis. Kalau misalnya aborsinya adalah alasan kesehatan atau alasan demi menyelamatkan ibunya, tentu ada perkawinannya, ada prosesinya. Kemudian dia aborsi pun dia ada alasan klinisnya, ada alasan objektif kesehatannya. Maka itulah abortus provocatus klinis atau demi kesehatan ibunya gitu loh. Jadi ini harus dijelaskan oleh si Fadil maupun putrinya Nikita Mirzani atas dasar apa si Laura itu melakukan dugaan aborsi gitu loh kira-kira. Bang, namanya aborsi itu apakah dia sudah berbentuk janin atau dia kan ada kadang aborsi misalnya dia baru 1 sampai 2 bulan kan masih bergumpalan darah. Okay. Itu bagaimana cara pembuktiannya, Bang? Pembuktiannya tentu paling mudah. Periksa alat kelaminnya. Periksa rahimnya. Ini kalau saya buka lebih, mungkin Anda semua di sini akan kaget. Ya, ada banyak faktor mengapa dari pihak penyidik tidak menyampaikan terkait hasil visum yang dilakukan terhadap yang bersangkutan. Selain menjaga hal privasi dan juga terkait dengan menjaga data pribadi. Karena pada dasarnya, seperti apa yang pernah aku sampaikan sebelumnya, hasil visum tersebut melebihi ekspektasi dari pihak keluarga maupun pihak lainnya. Karena hasil visum tersebut menyangkut banyak hal dan menggambarkan banyak hal. Dan apabila hal tersebut disampaikan ke ranah publik, maka akan menjadi bola liar dan akan menjadi polemik baru. Ya. Namun menurut sumber yang terpercaya dan tentunya profesional, kredibel, dan pastinya satu, hasil visum yang didapat setelah dilakukan visum terhadap yang bersangkutan ternyata jauh melebihi ekspektasi yang sebelumnya diharapkan. Dan itu cukup mengagetkan orang-orang terdekat dari yang bersangkutan. Bahkan hasil visum tersebut menjelaskan banyak hal, menggambarkan banyak hal terkait apa saja yang pernah dilakukan dan perlakuan macam apa yang dilakukan terhadap yang bersangkutan. Dan hal-hal tersebut sudah lebih dari cukup untuk mensangkakan dengan pasal-pasal tertentu dan tentunya berlapis terhadap patut diduga terkodel-kodel. Bahkan saksi-saksi yang siap dihadirkan saja sudah lebih dari cukup. Bukti-bukti penguat saja sudah lebih dari cukup, apalagi ditunjang dengan hasil visum. Sudah melebihi dari kata cukup. Ya. Maka dapat disimpulkan tidak ada lagi celah untuk menghindar dari sangkaan yang akan didakwakan. Bahkan pasal-pasal saja sudah disiapkan dengan berlapis-lapis. Maka bila ingin diselesaikan dengan cara restoratif justice, dapat dipastikan tertutup. Hal tersebut ditunjang selain karena sangkaan dan dakwaan dan pasal yang berlapis, jeratan hukumannya lebih dari 5 tahun, maka seharusnya dapat dipastikan akan adanya penahanan. Karena bila jeratan hukuman di atas 5 tahun, maka dapat ditahan. Kecuali di bawah 5 tahun. Namun, bila berkaca dengan sangkaan dan dakwaan termasuk pasal-pasal yang berlapis, kemungkinannya sangat kecil bila tidak ditahan. Besar kemungkinannya akan dilakukan penahanan. Apalagi tidak kooperatif, maka bisa dianggap menghalangi atau merintangi dalam penegakan hukum. Alright, ulala. Halo,
Apa kabar dengan Fadel? Besok jangan lupa ya guys. Besok jangan lupa. Emak-emak mungkin bisa izin dulu pekerjaan. Yang kerja-kerja kantoran PNS izin dulu ya. Karena besok akan ada nobar guys. Jam 2 siang. Selesai sholat Jumat. Kita lihat. Apakah Fadel akan datang ke Polres Jakarta Selatan? Wah, ini filmnya ditunggu-tunggu guys. Fadel, lu tau nggak? Lu tuh lagi ditunggu-tunggu emak sedunia ini lu. Nungguin lu besok di Polres Jakarta Selatan. Lu luar biasa, fansnya banyak banget emak-emak ya. Nih kita lihat ya, ada cuplikan video 2 tayangan. Yang pertama, informasi dari pihak keluarga bahwasannya Fadel akan datang ke Polres Jakarta Selatan besok. Dan satu lagi cuplikan, nih siapa yang nggak tahu dengan Hotman Paris, ya kan? Estimasi, wah ini estimasi nih ya, disangkakan Fadel akan dijerat lebih kurang 15 tahun penjara. Kita lihat cuplikannya. Bang, persiapan bang, Udah cabut kan, gue udah ngomong besok Jumat baru kan semuanya ngumpul di sana. Oh, berarti akan datang ya bang ya? Nah, iyalah. Oh, siap bang. Nggak datang udah. Ya cabut ya. Oke, siap. Apa? Oh, berarti akan datang ya bang ya? Nah, iyalah. Oh, siap bang. Nggak datang udah. Ya cabut ya. Oke, siap. Apa? Kondisi Fadel ini gimana? Sudah semua apa gimana? Juga dibilangin ya. Oke. Siap. Tolong ya. Siap bang. Siap. Tolong ya. Dia akan hadir besok ya guys. Lihat itu dari pihak keluarga. Satu lagi guys. Artinya diberikan surat dan perintah membawa. Hukuman tindak pidana aborsi cuma maksimum 5 tahun. Sementara di lain pihak hukuman hubungan untuk dengan cewek di bawah umur hukumannya maksimum 15 tahun. Jangan coba-coba ganggu anak saya. Ya, ini yang terjadi. Karena anaknya diganggu, dia membuat laporan polisi. Hadapi di pasal 15 tahun. Ya, nggak main-main. Gua pengen tahu guys, kalau Fadel besok mangkir, gua pengen tahu alasannya apa lagi. Bagaimana komentar kalian guys? Tulis di kolom komentar. Apakah besok Fadel akan datang? Atau ada surat dokter? Kita tunggu besok hari Jumat pukul 14.00 Jakarta Selatan. See you. Fadel ajukan restoratif justice, kata pihak Nikita ogah mimpi kali. Restoratif justice merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana yang berbeda dengan mekanisme pemidanaan. Prinsip-prinsip restoratif justice antara lain memulihkan korban yang menderita akibat kejahatan, mengedepankan pemahaman dan tanggung jawab pelaku atas akibat dan tindakan, mengintegrasikan kembali pelaku masyarakat. Beberapa program yang biasanya dikaitkan dengan restoratif justice antara lain mediasi dan resolusi konflik, konferensi kelompok keluarga, panel dampak korban, mediasi korban dan pelaku. Nikita Mirzani menolak pengajuan restoratif justice yang diajukan oleh pihak Fadel Bajide. Seperti kita tahu, Nikita Mirzani telah melaporkan kekasih Loli Fadel ke polisi atas dugaan bersetubuh dan aborsi. Laporan Nikita ini sudah berjalan, pihak penyelidikan juga meminta keterangan para saksi dan memanggil Fadel. Namun Fadel belum dapat memenuhi panggilan polisi karena mengaku sakit. Kini kuasa hukum Fadel mengakukan restoratif justice atas penyelesaian masalah atau dengan kata lain meminta mediasi. Fahmi, pengacara Nikita, menyebut kalau permintaan Fadel itu tidak akan bisa terwujud. Kata Fahmi, mimpi itu dan itu merupakan hal yang mustahil. Lebih lanjut, Fahmi meminta agar Fadel mempersiapkan diri untuk menghadapi laporan Nikita Mirzani. Karena biar bagaimanapun Nikita berniat untuk menjebloskan Fadel ke penjara, lebih baik fokus mempersiapkan diri untuk laporan ini, kata Fahmi. Fahmi mengatakan kalau kliennya sudah melampirkan sederet bukti untuk mendukung laporan tersebut, termasuk bukti tertulis dari hasil visum Loli yang dilakukan beberapa waktu lalu. Fahmi pun menegaskan kalau kasus yang sedang bergulir ini tidak bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Jangan samakan perkara ini dengan perkara harta benda. Perkara Niki ini terkait dengan
dengan perkara anak kecil yang belum dewasa menurut hukum, dan ini adalah anak dari seorang Nikita Mirzani. Dan Fahmi menegaskan bahwa dia sangat yakin Nikita menutup pintu maaf karena tidak mungkin mengembalikan hal ini ke tempat yang semula. Salam dari Koko Cimot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Koar-koar keluarga berada, kendaraan Fadel Bajideh usai preskon jadi gunjingan netizen. Fadel Bajideh melakukan konferensi pers di kantor pengacara Rasman Arif Nasution di Epicentrum, Kuningan, Jaksel. Seperti diketahui pada konferensi sebelumnya, Fadel menyebut dirinya berasal dari keluarga yang berada. Di tengah perkara ini, kini publik mendadak ramai menggunjing kendaraan yang dinaiki Fadel Bajideh dan keluarga usai melakukan konferensi pers. Fadel Bajideh dan sang ibu yang kala itu mengenakan baju serba hitam terlihat menaiki mobil Suzuki Karimun Wagon berwarna silver yang saat itu berhenti di pinggir jalan. Mobil sekecil itu berkelahi dengan Range Rover, ujar netizen. Loli aja dijemput maknya naik Alphard, cibir netizen. Makin kesini makin seru guys. Nih satu lagi, pengacara ternama Indonesia. Siapa yang nggak tahu dengan Kamarudin Simanjuntak, mantan pengacara dari Joshua. Kita lihat apa komentar beliau mengenai kasus yang sedang terjadi saat ini antara Nikita Mirzani dengan Fadel. Simak videonya. Kalau pengacaranya Fadel saya tidak mau, tapi kalau seandainya Ibu Nikita Mirzani menunjuk saya jadi pengacaranya, saya mau. Kalau saya penyidiknya sebentar doang, saya setengah hari sudah selesai. Kalau mangkir harus ada alasan, karena alasannya misalnya di alasan kesehatan, ada surat dokter, dia mau istirahat. Kalau tidak ada itu bohong. Kalau dia bilang alasan kesehatan tapi tidak menyerahkan surat dokter, maka polisi wajib segera memanggil. Apa komentar kalian guys? Sama Kamarudin mau disikat 1 sampai 2 minggu ya, kelar urusan Fadel. Ingat, 15 tahun menanti. Apa komentar kalian guys? Tulis di kolom komentar. See you. Sobat melawan sang ibu, kini sikap Loli berubah 180 derajat. Kini Loli mengambil langkah tegas untuk tidak berdamai dengan mantan pacarnya, Fadel Bajideh. Meskipun sebelumnya sangat mencintai Fadel, Loli merasa kecewa setelah menyadari bahwa Fadel dan keluarganya telah memanfaatkan dirinya dan berdampak negatif pada hubungan harmonisnya dengan sang ibu. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini terkait dengan persoalan yang dihadapi Nikita Mirzani dan juga perseteruannya bersama Rasman Arif Nasution. Dan kepada para sahabat sekalian, setelah menyaksikan video ini, barangkali ada yang mau dikomentari, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.